Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Asyadili dengan NIM 078. Saya Anggas dengan NIM 080. Saya Saifali dengan NIM 81. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai makalah Cashbase yang berjudul Perkembangan Teknologi Informasi dan Dampaknya Terhadap Masyarakat. Yang pertama adalah latar belakang. Di era digital ini kita udah merasakan perkembangan dari teknologi informasi di berbagai bidang seperti bisnis dan industri, namun juga merambat ke dunia pendidikan, kesehatan, pemerintahan, hingga kehidupan sosial. Teknologi juga memberikan akses informasi yang cepat dan mudah. Melalui internet, masyarakat dapat mengakses berbagai informasi yang mereka perlukan kapan saja dan di mana saja. Hal ini memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi terbaru di berbagai bidang, seperti perkembangan teknologi, berita terkini yang mungkin trending di masyarakat, dan juga informasi kesehatan. Teknologi juga membuka jalan bagi inovasi di berbagai bidang. Contohnya di bidang pendidikan, teknologi informasi ini memungkinkan kita sebagai pelajar untuk melakukan pembelajaran daring, yang mana pembelajaran daring ini lebih fleksibel dan mudah diakses. Untuk kesehatan, TI juga mendukung adanya telemedicine untuk layanan kesehatan jarak jauh. Menurut Winarno, penggunaan teknologi informasi dalam sektor kesehatan memungkinkan proses diagnosis dan pengobatan jauh lebih efektif. Kemudian dalam bisnis, TI ini memfasilitasi e-commerce yang mengubah cara masyarakat berbelanja. Inovasi-inovasi ini mendorong cara hidup tradisional menuju cara yang lebih mudah, efisien, dan terjangkau. Untuk lebih jauh lagi, TI ini juga berperan dalam meningkatkan kualitas hidup dalam bermasyarakat. Contohnya ada layanan transportasi online seperti kayak Gojek atau Grab dan semacamnya yang memudahkan mobilitas dari manusia, dari individu. Aplikasi kesehatan yang membantu masyarakat memantau kondisi kesehatan dan juga ada layanan pembayaran digital yang memudahkan kita untuk transaksi. Di sisi lain, TI juga penting dalam keamanan dan pengelolaan data yang merupakan kebutuhan mendesak di era berbasis data ini. Karena data itu sangat amat eh, penting untuk kita pertahankan. Maka dari itu, eh, teknologi TI dalam keamanan dan pengelolaan data ini sangat amat berguna di masyarakat, khususnya bagi perusahaan dan lembaga pemerintahan gitu. Karena lembaga pemerintahan itu menjaga apa memiliki data dari seluruh masyarakatnya. Kemudian rumusan masalah yang akan kita bahas di makalah ini. Yang pertama itu kita akan mengetahui apa itu TI, bagaimana perkembangan TI, bagaimana dampak dalam lingkup sosial, bagaimana dampak TI dalam lingkup ekonomi, lingkup budaya, dan apa saja sih manfaat dan tantangan di dalam teknologi informasi. Tujuannya juga sama, kita ingin mengetahui definisi TI, dampak sejarah perkembangan TI. Kemudian untuk mengetahui dampak TI di dalam lingkup sosial, ekonomi, budaya, dan mengetahui manfaat dan tantangan teknologi informasi. Yang pertama, kita harus tahu dulu definisi dari teknologi informasi. Dari teknologi informasi ini merupakan disiplin ilmu yang melibatkan penggunaan komputer, perangkat keras, perangkat lunak, serta jaringan untuk mengelola, menyimpan, mengirim, dan mengolah data. Teknologi ini bukan hanya berperan dalam pengelolaan informasi, tetapi juga membantu mempermudah berbagai aktivitas manusia dalam berbagai bidang. Yang udah kita sebutin tadi, ada bidang pendidikan, bisnis, kesehatan, dan pemerintahan. Menurut Laudon, teknologi informasi adalah kumpulan dari sistem perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk memproses informasi guna mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, serta pengendalian dalam suatu organisasi.
Penggunaan TI juga membantu dalam meningkatkan efisiensi, komunikasi, dan produktivitas organisasi, serta mendukung inovasi dalam produk dan layanan. Kemudian kita beralih ke sejarah perkembangan teknologi informasi. Yang pertama, ada era komputer awal, yang mana ini merupakan era dari tahun 1940-an sampai 1960-an. Pada era ini, komputer ini pertama kali dikembangkan untuk keperluan militer dan akademik. Komputer komputer awal contohnya ENIAC dan UNIVAC adalah mesin besar dan mahal, serta membutuhkan banyak tenaga listrik dan ruangan yang besar untuk operasionalnya. Kemudian setelah era komputer awal ada era miniaturisasi dan perkembangan mikroprosesor. Ini berlangsung pada tahun 1970-an hingga 1980-an. Perkembangan teknologi transistor dan mikroprosesor di tahun 1970-an ini memungkinkan komputer itu menjadi lebih kecil, namun bisa membuat lebih cepat dan lebih murah. Komputer pribadi atau PC itu mulai populer, terutama dengan hadirnya produk seperti Apple II dan IBM PC. Ini memungkinkan akses komputer di rumah, di sekolah, dan kantor, membuka jalan untuk revolusi dalam pendidikan dan bisnis. Setelah era miniaturisasi dan perkembangan mikroprosesor, itu ada era komputasi terdistribusi dan internet yang berlangsung pada tahun 1990-an. Di tahun ini, internet mulai berkembang pesat yang membawa perubahan signifikan dalam cara manusia atau masyarakat ini berkomunikasi dan mengakses informasi yang ada di eh, dunia mereka. Adanya World Wide Web atau WWW, email, dan aplikasi jaringan lainnya membuat internet itu menjadi alat yang sangat berharga dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Kemudian di era digital dan ponsel pintar yang berlangsung dari tahun 2000-an hingga 2010-an, ini belum lama, karena dengan perkembangan teknologi digital dan mobilitas, perangkat seperti ponsel pintar dan tablet itu jadi umum. Memungkinkan kita mengakses informasi itu di mana saja dan kapan saja. Di periode ini, itu media sosial, aplikasi mobile, dan layanan cloud computing itu mengalami peningkatan pesat, mendorong era ekonomi digital. Layanan seperti Google, Facebook, dan Amazon itu memanfaatkan teknologi ini menciptakan pengalaman digital yang lebih terintegrasi. Kemudian yang terakhir itu ada era revolusi industri 4.0 dan kecerdasan buatan atau AI. Ini dimulai dari 2010-an hingga saat ini. Karena saat ini tuh teknologi AI, Big Data, IoT, dan blockchain itu udah mengubah cara bisnis dan masyarakat itu bekerja. Karena TI ini bukan hanya menjadi alat untuk melakukan pekerjaan lebih cepat, tapi juga menyediakan kecerdasan dalam pengambilan keputusan bisnis. Teknologi ini diintegrasikan dalam berbagai sektor seperti kesehatan, transportasi, pendidikan, dan manufaktur untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Ya, selanjutnya ada dampak sosial. Dengan keberadaan informasi dan teknologi komunikasi memungkinkan orang untuk terhubung satu sama lain tanpa batasan geografis atau lokasi. Menurut Smith, meskipun teknologi mempercepat penyebaran informasi, hal ini dapat mengurangi kualitas integrasi personal. Lalu ada pendapat dari Turkle 2011 bahwa membantu banyak orang menjaga kontak, media sosial juga memungkinkan individu untuk menggantikan kehadiran fisik mereka dengan yang virtual.
Ada kekhawatiran tentang isolasi sosial yang dapat terjadi akibat interaksi online yang menggantikan interaksi tatap muka. Selain itu, resiko privasi dan keamanan data menjadi perhatian utama di era digital, di mana individu harus lebih waspada terhadap penyalahgunaan informasi pribadi menurut Johnson 2021. Karena data pribadi seringkali dipublikasi tanpa izin dan mengancam keselamatan individu, teknologi informasi juga memfasilitasi inovasi sosial. Misalnya aplikasi kesehatan yang memberikan informasi medis, platform penenggalangan dana untuk proyek sosial, dan kampanye sosial berbasis internet membantu menyebarkan kesadaran dan menggalang dukungan masyarakat untuk isu-isu sosial. Selanjutnya ada dampak ekonomi. Transformasi TI telah mengubah cara perusahaan beroperasi dan berinteraksi dengan pelanggan. Sebagai contoh, proses bisnis kini dapat dilakukan secara online hanya dalam hitungan detik, yang berarti waktu respon time secara signifikan dipersingkat. Bahkan dengan e-commerce, pembeli dan penjual dapat melakukan transaksi di mana saja dan kapan saja. Model bisnis baru yang berbasis digital seperti dropshipping semakin banyak dipilih bagi pelaku usaha guna memperluas pangsa pasarnya tanpa adanya batasan geografis. Menurut Brown dan Taylor, TI berperan juga dalam transformasi bisnis melalui e-commerce dan efisiensi operasional. Namun transformasi tersebut bukan tanpa tantangannya. Salah satu tantangannya ada persaingan semakin ketat, pelanggan dapat dengan mudah membandingkan harga di internet sehingga perusahaan harus terus berinovasi. Kedua, perusahaan harus secara cepat bereaksi terhadap perubahan tren dan permintaan di pasar yang semakin intensif. Teknologi informasi memberikan kemudahan dalam pekerjaan dan kolaborasi, khususnya melalui alat-alat seperti konferensi video, cloud computing, dan perangkat lunak kolaborasi. Selanjutnya ada dampak budaya. Dampak budaya dari perkembangan teknologi informasi sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi informasi mengubah gaya hidup, terutama dalam cara kita bekerja, belajar, dan berinteraksi. Kehadiran media sosial, aplikasi komunikasi, dan platform daring memungkinkan komunikasi lintas batas dengan mudah, tetapi juga mengurangi interaksi tatap muka yang bisa mengganggu kualitas hubungan sosial. Globalisasi budaya yang juga meningkat karena teknologi memudahkan akses terhadap musik, film, dan tren dari berbagai negara. Ini memperkaya wawasan budaya tetapi kadang mengikis identitas lokal. Identitas digital pun muncul, di mana individu menampilkan diri mereka secara daring, yang bisa mempengaruhi persepsi diri dan memicu masalah sosial seperti bullying daring atau cyberbullying. Selain itu, ekonomi digital berkembang pesat dan mengubah pola kerja menjadi lebih fleksibel seperti bekerja dari rumah. Namun dampak negatifnya adalah munculnya ketergantungan pada teknologi yang dapat mempengaruhi kesehatan mental dan menurunkan nilai-nilai sosial tradisional. Selanjutnya ada manfaat dan tantangan. Perkembangan teknologi informasi juga membawa manfaat penting, seperti kemudahan akses informasi yang mendukung pembelajaran dan pengetahuan, peningkatan efisiensi kerja di berbagai sektor, komunikasi yang lebih cepat yang mendukung interaksi lintas jarak, serta pertumbuhan ekonomi digital yang menciptakan peluang baru. Dengan adanya internet, orang dapat mengakses berbagai materi pendidikan, penelitian, dan sumber daya pembelajaran dari seluruh dunia. Hal ini memfasilitasi pembelajaran jarak jauh dan memberikan kesempatan yang setara.
terutama bagi individu di daerah terpencil. Ucap McGonigal pada tahun 2020. AI juga memfasilitasi inovasi sosial, memungkinkan organisasi dan individu menciptakan solusi untuk masalah sosial, seperti platform donasi daring, kampanye kesadaran, dan layanan kesehatan telemedis. Ucap Smith pada tahun 2020. AI juga berpengaruh pada dunia kerja dengan meningkatkan kolaborasi jarak jauh dan fleksibilitas kerja. Hal ini juga meningkatkan produktivitas, tapi juga menimbulkan tantangan terkait keseimbangan kehidupan dan pekerjaan. Ucap Buden pada tahun 2018. Namun, selain adanya manfaat, ada juga yang namanya tantangan, termasuk isu privasi dan keamanan data di era digital. Tergantungan berlebihan pada perangkat teknologi, kesenjangan digital antara masyarakat yang memilih akses dan yang tidak, serta perubahan nilai sosial dan budaya akibat paparan budaya global yang masif. Penggunaan data pribadi yang tidak sesuai atau bocornya data dapat menimbulkan dampak negatif, seperti ancaman keamanan dan kehilangannya kepercayaan publik. Capres pada tahun 2021. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Teknologi informasi telah menjadi elemen yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena teknologi informasi itu dapat memberikan pengaruh yang luas di berbagai bidang seperti pendidikan, bisnis, kesehatan, dan pemerintahan. Teknologi informasi dapat didefinisikan sebagai alat yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan untuk mengolah serta memproses informasi, yang pada gilirannya mempermudah akses dan meningkatkan efisiensi dalam berbagai aktivitas manusia. Sejarah dari teknologi informasi tersebut menunjukkan perkembangan yang signifikan, dari alat sederhana hingga komputer yang canggih saat ini. Dampak dari teknologi informasi terhadap masyarakat sangat kompleks. Walaupun fasilitas komunikasi tanpa batasan geografi, teknologi informasi juga dapat mengurangi interaksi langsung dan menimbulkan masalah privasi. Dalam konteks ekonomi, teknologi informasi mendefinisikan ulang cara perusahaan beroperasi dan berinteraksi dengan pelanggan, seperti menciptakan model bisnis baru, tapi juga meningkatkan persaingan. Dari sudut pandang budaya, teknologi informasi mengubah cara hidup dan interaksi sosial kita, memperkenalkan identitas digital serta memperkuat globalisasi budaya. Meskipun teknologi informasi menawarkan banyak manfaat, tantangan seperti privasi, tergantungan pada teknologi, dan kesenjangan digital tetap menjadi isu yang penting yang harus diatasi. Oleh karena itu, pendekatan yang bijaksana dalam pemanfaatan teknologi informasi sangat perlu untuk memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan secara merata tanpa merugikan nilai-nilai sosial dan budaya yang ada. Selanjutnya ada daftar pustaka dari makalah yang telah kita buat. Eh, ya, Sekian yang dap- sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.